Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Tari pagi ini yang akan memberikan materi pelajaran tentang seni musik. Materi yang pertama yang akan kita pelajari untuk kalian adalah bernyanyi unisono. Nah, bernyanyi unisono adalah bernyanyi dengan satu suara atau memunculkan nada melodi saja atau satu nada saja. Nah, meskipun kalian ada banyak anak ataupun hanya satu anak sehingga memunculkan hanya satu suara atau satu nada melodi yang dinyanyikan, itulah yang disebut dengan bernyanyi unisono. Nah, dari kalian siapa yang ingin bisa bernyanyi? Oke, sebelum bernyanyi ada 4 hal yang harus kita kuasai dalam hal bernyanyi. Yang pertama, kita harus tahu yang namanya jenis-jenis suara manusia dalam makhluk hidup ya. Suara manusia di sini dibedakan menjadi 2, yaitu suara anak-anak dan suara dewasa. Oh iya, untuk anak-anak SMP sekarang kalian juga bisa ingat ya dan bisa lihat apakah suara kalian anak putri dan anak putra itu sama? Tidak sama kan? Nah, kalau untuk anak putra dan anak putri semuanya selain dengan perkembangan hormon, di samping itu yang mempengaruhi adalah perkembangan dari ketebalan pita suara dan intensitas dalam berlatih bernyanyi. Jenis-jenis suara remaja atau suara dewasa akan saya jelaskan pada berikut ini. Jenis-jenis suara wanita yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sedangkan jangkauan nada sopran yaitu mulai dari C4 sampai dengan A5. Untuk suara mezzo-sopran memiliki jangkauan nada dari A3 sampai dengan F5. Untuk suara alto memiliki jangkauan nada dari F3 sampai dengan D5. Untuk suara laki-laki ada 3, yaitu suara tenor, suara bariton, dan suara bass. Untuk suara tenor, suara tinggi laki-laki, memiliki jangkauan nada mulai dari C4 sampai dengan F5. Untuk suara sedang, bariton, memiliki jangkauan nada dari A3 sampai dengan F4. Dan suara rendah pria yaitu bass memiliki jangkauan nada dari E3 sampai dengan D4. Oke anak-anak, kalian sudah paham tentang jenis-jenis suara, baik suara wanita dan suara pria. Suara wanita ada 3 jenis yaitu sopran, mezzo-sopran, dan alto. Sedangkan suara anak laki-laki adalah suara tenor, bariton, dan suara paling rendah yaitu suara bass. Baik. Apakah ada pertanyaan dari sini? Tidak ya. Nah, untuk hal yang ketiga adalah kita tahu harus belajar yang namanya teknik vokal. Dalam teknik vokal di sini ada 3 hal yaitu artikulasi. Artikulasi itu dibedakan menjadi 2 yaitu huruf mati dan huruf hidup. Untuk huruf hidup, untuk pengucapannya yaitu A, I, U, E, O. Huruf A itu caranya berlatih adalah dengan 3 jari, minimal 3 jari. A, seperti itu ya. Kemudian huruf I itu bukan I itu rongga gigi ini paling tidak agak dekat yaitu I. Sedangkan huruf U itu mulut kalian mohon maaf seperti orang mencucu ya. Jadi tidak usah malu-malu untuk bernyanyi. Kemudian untuk pelafalan huruf O di sini rongga mulut juga bulat ya. O begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang frasering atau pemenggalan kata. Coba kalian lihat lagu berikut ini. Tanah airku tidak kulupakan. Nah,
di sini ada pemenggalan kata yang salah ya. Jadi tanah airku itu tidak boleh. Jadi diusahakan dalam satu kata itu tidak boleh dipenggal. Yang betul adalah begini. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Itu untuk materi frasering. Kemudian untuk intonasi atau ketepatan nada, itu setelah kalian menyanyi, kalian tidak boleh yang namanya fals. Fals itu yang seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, itu yang disebut dengan fals atau tidak tepat nada. Oke? Sudah jelas ya? Baik anak-anak, hal ketiga yang perlu kita perhatikan dalam bernyanyi unisono adalah tempo dan irama. Tempo di sini adalah ketukan. Jadi sebentar lagi Bu Tari akan memberi contoh bagaimana lagu dengan tempo yang salah ya. Perhatikan baik-baik. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, ini temponya morat-marit ya, yang jelas ya. Ini tidak boleh. Yang betul adalah harus sesuai dengan tempo dan ketukan seperti contoh berikut ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Nah, itu sesuai temponya. Kemudian hal yang keempat yaitu tentang tanda dinamika. Tanda dinamika ini adalah tanda keras lembutnya, di mana suara kalian melemah kemudian mengeras pada bagian tertentu, dan kemudian ada juga tanda yaitu dari suara power menjadi melembut, biasanya di ending sebuah lagu. Tanda dinamika yang pertama adalah tanda decrescendo. Tanda decrescendo itu dimulai dari suara dengan power yang keras kemudian melembut. Biasanya tanda decrescendo ini terletak pada akhir sebuah lagu. Nah, tanda decrescendo itu seperti apa? Tanda decrescendo adalah seperti ini. Seperti contoh berikut ini. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Sedangkan tanda dinamika yang kedua adalah tanda crescendo. Tanda crescendo itu adalah tanda dinamika dengan suara atau power yang lemah kemudian mengeras. Biasanya tanda crescendo ini terletak pada awal sebuah lagu. Tanda crescendo adalah sebagai berikut. Lagu seperti contoh berikut ini. Tanah airku tidak kulupakan. Nah, kalian perhatikan Bu Tari, dari awal menyanyi tadi itu dari nada dari suara yang melemah kemudian mengeras. Ini apakah kalian sudah paham semuanya? Mudah-mudahan kalian cukup paham dengan 4 hal yang harus dipelajari dan dilatih sebelum kalian menjadi seorang penyanyi ya. Jangan khawatir anak-anak, bernyanyi itu untuk frasering, untuk artikulasi, semuanya adalah pembentukan suara. Jadi kalian jangan malu-malu untuk mengucapkan huruf A, I, U, E, O dan sebagainya ya. Seorang penyanyi tetap cantik dan juga cakep. Nah, berikutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di dalam Google Form di bawah ini. Kemudian yang kedua, silakan dipersiapkan di rumah untuk mengerjakan tugas KI 4, yaitu silakan di rumah berlatih tentang frasering, tentang bernyanyi, tentang bagaimana cara pemenggalan kata dan semua materi yang sudah Bu Tari berikan. Selamat berlatih, belajar dari rumah bisa. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.